Jadi pas Anton ini dipukuli, Anton itu sama sekali nggak melawan dan dia nggak nangis, dia nggak berontak lah intinya. Tapi dia ngelihat ke arah panitia yang berdiri di situ sambil senyum-senyum. Tapi Anton ini nggak ngelihat ke arah panitia sebenarnya. Anton itu ngelihat area yang ada di belakang panitia. Sambil dia teriak-teriak di situ. Mbak, Mas, ada kuntilanak di situ, Mbak, Mas. Anton itu terus bergumam. Jadi dia itu terus kayak komat kamit. Dia ini kayak merapalkan doa. Tapi panitia pengawal itu mendengar yang diucapkan Anton ini, dia ini bukan lagi baca doa, dia bukan lagi baca ayat Quran. Dan gak lama setelah itu, Anton ini ngangkat salah satu kakinya. Jadi dia benar-benar menaikkan kakinya ke pagar pembatas jembatan itu. Posisi tubuh Anton benar-benar sudah siap mau terjun ke jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Gandhi yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di acara diklat tahun itu, Gandhi terpilih jadi ketua kegiatan atau ketua pelaksana. Dan sebagai ketua pelaksana, Gandhi ini punya kewenangan penuh. Dan dia langsung membuat satu keputusan waktu itu. Dia memutuskan untuk memindahkan lokasi acara diklatnya. Nah, perlu diketahui bahwa selama bertahun-tahun sebelumnya, acara diklat Mapala di kampusnya ini selalu diselenggarakan di kawasan wisata Coban Rondo. Tapi, di bawah kepemimpinan Gandhi waktu itu, lokasi ini akhirnya dipindahkan ke kawasan hutan Cangar. Tepatnya di area lahan kosong yang lokasinya itu berdekatan dengan tempat pemandian air panas di Cangar. Di situ Gandhi juga memastikan untuk semua panitia ini harap bersiap di posisinya masing-masing karena malam itu mereka akan mengadakan acara caraka malam. Terus dalam kegiatan caraka ini, para peserta itu akan diberangkatkan secara berkelompok dan mereka harus jalan kaki dan melewati beberapa pos panitia yang sudah disiapkan. Jadi malam itu karena mereka sudah kecapean peserta ini, mereka sudah melakukan aktivitas dari pagi karena sebelumnya mereka di kampus itu mereka sudah melakukan aktivitas fisik. Akhirnya para peserta ini tertidur pulas. Meskipun mereka di situ ya tidur pakai sepatu dan pakai seragam yang masih kotor. Jadi Gandhi ini harus keliling sendirian. Dia keliling sendirian untuk ngecek kesiapan panitia dari satu pos ke pos yang lain. Jadi dari mulai pos 1 sampai ke pos 5. Panitia yang berjaga di pos 3 ini, mereka harus duduk di bawah lembah persis di samping sungai. Karena di bawah jembatan itu dekat air sungai. Dan suara yang terdengar ya cuma suara aliran sungai. Area di bawah jembatan ini itu sudah dikenal oleh warga dan juga para pengunjung itu sebagai lokasi yang paling angker lah di situ. Pada waktu Gandhi jalan menurun, HT-nya itu bunyi. Nah dia langsung pencet tombol, ya masuk, siapa ini? Tapi di situ nggak ada jawaban. Jadi dia jalan turun, cari lokasi yang aman. Dan nggak jauh dari posisinya itu dia ngelihat ada sebidang tanah datar di situ. Tanahnya ini memang nggak terlalu lebar, tapi cukup lah untuk istirahat. Di situ ada pohon kecil.
Nah, Gandhi berhenti di dekat pohon kecil itu. Setelah posisinya aman, dia ambillah HT-nya. Dia jawab panggilan tadi, ya masuk, ketupel di sini. Awalnya nggak ada jawaban, tapi nggak sampai 5 detik, ada suara yang masuk. Tolong. Gandhi di situ berusaha mengabaikan. Dia mempercepat langkahnya, segera langsung menuju ke pos 3. Jadi dia harus menuruni tebing pendek di situ. Dan jarak antara Gandhi dan lokasi pos 3 ini cuma sekitar 100 meteran. Nah, dari jarak itu, pas Gandhi sambil jalan, Gandhi kan otomatis bisa ngelihat orang-orang yang ada di pos 3. Dia melihat jumlah panitia yang ada di pos 3 itu jumlahnya ada 5 orang. Jadi Gandhi di situ melihat dengan jelas ada 3 cowok dan ada 2 cewek. Seharusnya di pos 3 ini 3 orang cowok dan 1 orang cewek. Rute dari pos 4 menuju ke pos 5 ini mengharuskan Gandhi jalan muter lagi ke area utama kegiatan. Jadi dia akhirnya jalan itu lewat jalan raya aspal. Nah, pas lagi jalan di jalanan aspal itu, Gandhi tiba-tiba dengar suara siaran radio. Akhirnya Gandhi berhenti. Pas dia lihat ke belakang, gak jauh dari dia berdiri itu, dia ngelihat jembatan Cangar. Ya, jembatan yang viral itu. Jadi jembatan ini tuh kelihatan angker dan gelap banget. Gandhi ini bingung dengan posisinya, karena secara logika, pos 4 ini kan lokasinya jauh dari area jembatan, dan lebih dekat ke arah base camp. Seharusnya ketika Gandhi jalan meninggalkan pos 4 dan menuju ke base camp lewat jalan raya itu, posisinya ini harusnya sudah jauh dari jembatan. Disitulah Gandhi langsung melambaikan tangan minta tolong, dan setelah dia melambaikan tangan, pandangan matanya itu langsung gelap. Dia pingsan di situ. Dan nggak lama pas Gandhi sadar, ternyata dia sudah ada di tenda kesehatan. Nah, di sini Gandhi itu mengalami sebuah kondisi fisik yang aneh. Matanya ini sudah kebuka dan dia bisa ngelihat di sekelilingnya. Dia juga bisa dengar suara panitia dari luar tenda, tapi seluruh badannya itu kaku. Gandhi sama sekali nggak bisa menggerakkan badan. Karena Gandhi nggak bisa ngasih instruksi, dia nggak bisa menggelar briefing, akhirnya kegiatan Caraka malam itu tetap dilaksanakan oleh panitia. Dan di dalam kegiatan Caraka ini, yang tanpa pengawasan Gandhi itu, banyak kejadian di luar nalar yang fatal yang terjadi dan dialami oleh peserta. Bahkan kejadian tersebut itu hampir memakan korban jiwa. Gandhi sendiri baru mengetahui kejadian ini keesokan harinya pas dia sudah benar-benar sadar. Jadi hari Kamis pagi, sekitar jam 9-an itu, Gandhi langsung menggelar briefing darurat untuk evaluasi. Bahkan kegiatan diklat yang seharusnya masih berlangsung sampai hari Minggu itu, pada saat itu juga langsung dihentikan total setelah adanya laporan tentang kejadian semalam yang hampir merenggut nyawa seorang peserta itu. Jadi ceritanya, pada saat Gandhi sendirian di dalam tenda malam itu, dia ini bisa mendengar sayup-sayup suara kegiatan dari arah lapangan. Dia mendengar sirine itu dibunyikan, dan sekitar jam 12 malam itu semua peserta ini kebangun dan berkumpul di lapangan. Sesuai dengan kesepakatan para panitia, menyuruh peserta untuk kumpul di lapangan dan bersiap-siap. Dan proses berkumpul itu berjalan dengan cepat. Nggak sampai 10 menit. Seluruh peserta yang berjumlah 16 orang itu sudah baris dan sudah berkumpul semua di tengah lapangan. Nah, di lapangan itu panitia langsung bagi peserta jadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang peserta. Nah, untuk memahami konflik dari acara Caraka tersebut, kita memang harus mundur sedikit untuk membahas tentang salah satu peserta cowok yang ikut di acara diklat ini. Jadi ada satu peserta ini namanya Anton. Sejak kegiatan ini dimulai, bahkan pas mereka masih persiapan di kampus itu, Anton ini sudah menunjukkan sikap buruknya. Anton ini orangnya itu sombong, jadi dia punya sifat yang sombong, dia keras kepala juga, dan selalu melawan panitia. Puncaknya, pas para peserta ini masih ada di kampus, Anton itu sempat bersih tegang dan hampir adu fisik dengan panitia. Untungnya, kejadian di kampus itu masih bisa diredam. Tapi, karena kejadian itu, nama Anton ini langsung ditandai oleh panitia. Jadi para panitia ini sepakat menjadikan Anton target utama mereka. Panitia berencana untuk menekan fisik dan menjatuhkan mental Anton habis-habisan selama diklat, supaya sifat sombongnya itu hilang. Nah, singkat cerita, ketika rombongan ini sampai di Cangar di hari Rabu sore itu, rencana ini pun langsung dijalankan. Jadi tim pioner yang sudah datang lebih dulu di lokasi itu, mereka juga sudah dengar laporan soal Anton yang berani melawan panitia. Jadi mulai sore itu juga Anton terus kena tekanan mental yang keras.
dia dibentak dan disuruh melakukan aktivitas fisik yang berat melebihi peserta yang lain. Tapi dia selalu ngasih perlawanan. Nah, tapi berbeda dengan kejadian di kampus, di mana waktu itu ketika ditantang oleh Anton, panitia ini sempat ngalah. Nah, di situ panitia nggak mau diem ketika Anton ngelawan. Pas Anton melawan dan nantang panitia duel 1 lawan 1, tantangan ini pun langsung dijawab. Jadi ada salah satu panitia cowok yang namanya Iksan. Iksan ini langsung nanggepi Anton. Akhirnya mereka pun duel. Mereka berkelahi, tapi pas perkelahian ini dimulai, cuma dengan 1 kali tendangan, Anton langsung rubuh. Dia jatuh di situ. Nah, pada saat itu juga Iksan ini langsung berhenti. Dia nggak mukul lagi dan nggak melanjutkan perkelahian itu. Karena Anton sudah kalah. Nah, akhirnya Anton disuruh masuk ke barisan peserta lagi. Tapi meskipun Anton ini sudah kalah, sifat Anton ternyata nggak berubah. Dia sama sekali nggak cerah. Setiap kali dia diajak ngomong sama panitia, nada suaranya itu selalu tinggi. Gaya bicaranya itu nggak sopan banget. Dan dia terus berusaha melawan instruksi panitia. Disitulah panitia mulai kewalahan dan mereka sadar bahwa Anton ini kok memang punya niat untuk mengacaukan acara diklat ini dari awal seperti itu. Nah, akhirnya kekesalan panitia ini memuncak pas waktu menjelang maghrib. Jadi waktu itu ceritanya ada insiden yang tidak pantas yang dilakukan oleh Anton. Katanya waktu itu ceritanya Anton ini sempat kesal karena dia terus-terusan ditekan. Terus tiba-tiba dia jalan menuju ke tenda, dia itu sambil meludah. Dan yang diludahi ini adalah panitia cewek, itu persis di wajahnya. Tindakan Anton inilah yang benar-benar membuat kesabaran semua panitia itu habis, terutama para panitia yang cowok-cowok. Salah seorang panitia cowok yang sudah emosi, ini langsung narik Anton, dan Anton itu dihajar habis-habisan di situ. Anton dipukuli, dan dia ini sama sekali nggak melawan. Nah, di tengah-tengah kejadian ketika Anton dipukuli itu, ada satu momen yang aneh. Dan momen itu nggak wajar ketika dilihat oleh orang-orang yang ada di sana, terutama panitia. Jadi pas Anton ini dipukuli, Anton itu sama sekali nggak melawan, dan dia nggak nangis, dia nggak berontak lah intinya. Tapi dia ngelihat ke arah panitia yang berdiri di situ sambil senyum-senyum. Senyuman Anton itu nggak wajar, karena dia ini posisinya digebukin. Harusnya dia itu meronta-ronta atau teriak-teriak, tapi dia nggak, dia senyum ke arah panitia, dia senyum. Dan senyumannya itu sinis dengan tatapan mata yang kosong. Apalagi, kejadian itu bertepatan dengan masuknya waktu maghrib. Jadi Gandhi sebagai ketua pelaksana yang ngelihat kejadian itu, dia langsung lari mendekat. Weh, sudah, cukup, bubar. Nah, Gandhi ini berpikir kalau Anton waktu itu terus dipukuli, dalam kondisi dia nggak melawan seperti itu, dia bisa meninggal di situ. Nah, akhirnya setelah pemukulan itu dihentikan, seluruh peserta dan seluruh panitia ini disuruh untuk istirahat, mereka sholat dan makan. Dan karena kejadian inilah, Anton akhirnya jadi topik utama dalam setiap pembahasan panitia. Setiap kali briefing, pasti ada panitia yang membahas Anton. Anton gimana itu? Beresin dulu itu. Selalu seperti itu. Jadi para panitia ini benar-benar merasa jengkel dan kewalahan menghadapi tingkah lakunya Anton ini. Dan ketika panitia briefing terakhir untuk kegiatan Caraka itu, Anton kembali ditetapkan jadi target utamanya. Mereka berencana untuk menekan fisik dan juga menekan mental Anton sampai dia benar-benar menyerah. Nah, dengan rencana yang sudah matang ini, mereka nggak tahu kalau Gandhi ini kondisinya lumpuh di tenda kesehatan dan dia nggak bisa melanjutkan aktivitas Caraka. Tapi para panitia ini tetap memulai acara Caraka. Jadi pos-pos di dalam hutan itu sudah bersiap menunggu kedatangan kelompok peserta, terutama yang ditunggu ini adalah ya kelompoknya Anton itu. Di awal-awal acara, ketika Caraka ini dimulai, perjalanan kelompok-kelompok peserta itu normal. Nggak ada kendala apapun. Ini posisi Gandhi ada di tenda kesehatan, jadi dia nggak tahu menau. Sampai akhirnya, tibalah giliran kelompoknya Anton yang masuk hutan, dan akhirnya dia sampai di lokasi pos 3. Nah, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, Anton memang sudah dijadikan target utama panitia. Karena di pos 3 ini ada 4 panitia yang berjaga, Anton langsung ditekan mentalnya secara bergantian. Dia dicecar dengan berbagai pertanyaan dengan suara yang keras. Anton di situ cuma diem dan dia nggak bisa ngomong. Nah, di pos 3 ini kebetulan ada Andin. Andin ini adalah panitia cewek yang wajahnya itu sempat diludahi Anton sore tadi. Nah, Andin ini merasa jengkel dengan tingkah laku Anton, terutama pas dia di pos 3 itu. Akhirnya Andin ngasih hukuman fisik langsung. Andin ini nyuruh Anton turun dan berendam di sungai. Anton disuruh berendam di air yang dingin itu sampai badannya itu benar-benar kedinginan. Dan pas Anton berendam di sungai itulah sebuah kejadian aneh ini terjadi.
sikap Anton yang sombong itu tiba-tiba hilang. Jadi dia ciut di situ. Anton ketakutan. Dia ngelihat ke arah daratan, ke tempat panitia itu berdiri. Tapi Anton ini nggak ngelihat ke arah panitia sebenarnya. Anton itu ngelihat area yang ada di belakang panitia. Sambil dia teriak-teriak di situ. Mbak, Mas, ada kuntilanak di situ, Mbak, Mas. Anton itu sambil nutupi wajahnya. Jadi para panitia ini nggak ada yang noleh ke belakang. Karena mereka waktu itu yakin ini Anton ngada-ngada supaya dia selesai hukumannya. Nah, salah satu panitia cowok itu malah merespon dengan cara yang merendahkan mental Anton. Jadi panitia itu malah teriak ke arah Anton. Oh alah, kamu itu ternyata cemen ya, gayamu sok jagoan, ternyata nyalimu itu ciut sama kuntilanak aja. Alah, tonton. Nah, Anton ini masih terus teriak ketakutan, Mbak. Serius, Mbak, sumpah, Mbak, itu ada kuntilanak, Mbak. Sambil dia ini nunjuk ke arah belakang. Nggak tahu apakah Anton ini benar-benar ngelihat sosok kuntilanak itu atau dia berbohong. Tapi memang dari situ, Anton ini sudah aneh. Sementara itu, 3 peserta lain, yang satu kelompok dengan Anton, mereka cuma diam dan menundukkan kepala, karena mereka nggak berani ikut campur. Nah, kira-kira sekitar 10 menit, kelompoknya Anton di pos 3 itu, panitia akhirnya nyuruh mereka semua naik dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Nah, sebagai prosedur kegiatan malam itu, memang setiap kelompok peserta ini selalu dikawal oleh satu orang panitia. Nah, panitia pengawal ini bertugas untuk berjalan bersama kelompok supaya mereka itu nggak tersesat. Jadi setelah kelompoknya Anton ini jalan, meninggalkan pos 3 itu, panitia pengawal kelompoknya Anton itu merasa memang ada perubahan drastis pada diri Anton. Jadi sejak mereka jalan, menjauh dari pos 3 itu, menjauh dari sungai, Anton itu terus bergumam. Jadi dia itu terus kayak komat-kamit. Dia ini kayak merapalkan doa. Tapi panitia pengawal itu mendengar yang diucapkan Anton ini, dia ini bukan lagi baca doa, dia bukan lagi baca ayat Quran. Yang keluar dari mulut Anton itu kayak bacaan mantra-mantra Jawa. Nah, panitia pengawal ini mulai takut dan dia nggak berani negur Anton. Padahal dia punya hak untuk menegur peserta. Nah, pada saat panitia pengawal itu ngelihat ke arah Anton, dia merasa kok auranya Anton ini sudah berbeda, sudah berubah. Wajahnya itu kelihatan beda dan nggak kayak wajah Anton yang biasanya. Ternyata pada saat Anton merapalkan mantra itu, 4 panitia di pos 3 ini juga mengalami kejadian ganjil. Ini waktunya bersamaan. Persis setelah kelompok Anton itu jalan, tiba-tiba mereka itu mencium bau busuk di sekitar area pos 3. Baunya itu busuk sekali dan baunya tajam. Aromanya itu mirip kayak ada truk sampah yang lewat, tapi jauh lebih parah. Nah, bau busuk ini nggak hilang-hilang. Jadi keempat panitia di pos 3 itu sampai mual dan mereka itu pengen muntah. Mereka akhirnya menjauh dari area itu, tapi anehnya meskipun mereka sudah jalan jauh dari titik awal mereka berdiri di situ, bau busuk itu masih terus kecium. Dan kejadian ini itu berlangsung selama kurang lebih 5 menitan. Akhirnya keempat panitia di pos 3 itu langsung pucat karena mereka ketakutan. Ini ada fenomena apa kok ada bau yang semacam ini? Dan belum selesai gangguan bau busuk itu, tiba-tiba mereka ngelihat ada penampakan. Jadi keempat panitia yang ada di pos 3 itu ngelihat ada semacam benda yang melayang, benar-benar di atas mereka. Benda itu awalnya mereka lihat kayak selembar kain warna putih terbang dengan cepat. Nah, benda putih itu menuju ke arah jembatan. Ketika mereka ngelihat kejadian kain putih yang terbang itu, keempat panitia di pos 3 ini nggak berani bergerak sama sekali, tapi mereka ngelihat. Nah, mereka diam dan mereka terus-terusan membaca doa dalam hati. Nah, kita kembali ke kelompoknya Anton yang jalan menuju ke pos 4 itu. Jadi rombongan kelompoknya Anton ini mereka sudah keluar dari jalan setapak dan mereka mulai jalan di jalanan aspal. Anton ini awalnya dia masih jalan lurus ke arah depan, terus mulutnya juga masih terus membacakan mantra-mantra Jawa. Nah, secara tiba-tiba Anton ini berhenti. Nah, otomatis rombongan yang lain ini pun juga bingung. Jadi dia langsung memisahkan diri dari barisan kelompoknya dan langsung jalan mundur sendirian. Arah jalan Anton itu kembali ke arah jembatan. Nah, panitia pengawal ini langsung negur Anton. Ton, mau kemana, Ton? Teman-teman peserta satu kelompoknya juga berusaha manggil Anton supaya dia kembali ke barisan. Tapi Anton ini mengabaikan mereka semua. Anton terus jalan ke arah jembatan. Karena Anton ini nggak mau berhenti, akhirnya ketiga peserta lain dan satu panitia pengawal ini terpaksa balik arah. Dan mereka juga ikut lari mengikuti Anton. Terus berdasarkan pengakuan dari panitia yang mengawal kelompoknya Anton ini, pada saat mereka berhasil mengejar Anton, teman-teman satu kelompoknya Anton itu langsung megang tangan dan juga megang badannya Anton. Mereka berusaha narik Anton supaya berhenti.
Karena jujur, waktu itu yang dirasakan oleh peserta, teman-teman kelompoknya Anton, mereka ini nggak mau terlibat masalah lagi dengan panitia. Jadi di situ tubuhnya Anton itu dipegangi, Ton, udah Ton, jangan cari masalah sama panitia, Ton. Ternyata waktu mereka megangi badannya Anton, ini bobotnya Anton itu, ini sama sekali nggak sesuai dengan ukuran fisiknya. Meskipun sudah ditarik paksa oleh 3 orang laki-laki, Anton nggak bisa dihentikan. Dan ketiga temannya itu justru ikut keseret. Akhirnya panitia pengawal 1 orang itu ikut turun tangan. Dia ikut narik badannya Anton. Dan panitia pengawal ini juga merasakan hal yang sama. Jadi ada 4 orang yang narik badannya Anton. Dan badannya Anton itu benar-benar berat. Kayak tenaga 4 orang ini nggak bisa menahan badannya Anton. Mereka ikut keseret. Jadi Anton terus jalan menyeret mereka semua. Sampai akhirnya Anton ini berhenti persis di pinggir jembatan. Di situ Anton diam menghadap ke arah jurang. Dia noleh ke belakang dan ngomong ke semua orang ini yang tadi narik badannya, kalian jangan deket-deket aku. Kalian menjauh aja. Ini temanku ini nggak mau kalau kalian deket-deket aku. Nanti bahaya, jangan sampai temanku ini marah dan ngelempar kalian ke jurang. Nah, semua yang ada di situ langsung merinding. Karena suaranya itu sudah bukan suara Anton lagi. Mereka melepaskan pegangan tangan mereka dari badan Anton dan mereka mundur beberapa langkah untuk jaga-jaga jarak. Anton berdiri lagi menghadap ke arah jembatan, mulutnya itu komat-kamit lagi. Seolah-olah dia itu kayak lagi merapalkan sebuah mantra dan kayak ngobrol sama seseorang. Tapi pas semua orang ngelihat ke arah depannya Anton, nggak ada yang diajak ngobrol oleh Anton. Nggak ngelihat apa-apa mereka. Dan nggak lama setelah itu, Anton ini ngangkat salah satu kakinya. Jadi dia benar-benar menaikkan kakinya ke pagar pembatas jembatan itu. Posisi tubuh Anton benar-benar sudah siap mau terjun ke jurang. Disitulah teman-teman kelompoknya dan juga panitia pengawal ini langsung teriak-teriak dan mereka itu langsung berusaha untuk narik Anton. Ton, jangan Ton, goblok Ton, jangan Ton. Mereka sempat langsung meluk Anton dan kondisi Anton ini masih berat. Sampai mereka itu kesulitan untuk narik turun dari pagar. Karena badan Anton itu berat. Aneh banget. Karena saking paniknya, mereka itu teriak-teriak minta tolong, tolong, tolong. Nah, 4 orang panitia di pos 3 yang di bawah jembatan itu langsung mengarahkan senter ke arah jembatan. Jadi mereka pun juga ikut-ikutan naik. Tapi belum sempat mereka naik, jadi cerita dari orang-orang yang sempat narik Anton ini, pas mereka narik badannya Anton, ada beberapa peserta yang ngeliat di belakang Anton persis itu ada sosok perempuan juga. Ternyata sosok perempuan ini tuh beda. Kalau mereka semua narik, si perempuan ini kayak berusaha dorong Anton. Nah, di tengah-tengah kepanikan itu, nggak tahu siapa, ada salah satu peserta yang sambil memeluk Anton, dia itu langsung membacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun. Dia membacakan seperti itu. Nah, akhirnya peserta lain secara otomatis ikut membacakan ayat kursi. Jadi mereka bersama-sama membacakan ayat kursi termasuk panitia pengawal ini. Dan kira-kira mereka membaca ayat kursi itu berulang kali. Kira-kira yang ketiga atau yang keempat ayat kursi ini dibacakan, Anton akhirnya badannya jadi lemes. Akhirnya disitulah teman-temannya berhasil narik Anton turun dari pagar jembatan dan mereka langsung ngangkat Anton menjauh dari jembatan terus membawa kembali ke base camp. Nah, kejadian inilah yang langsung dilaporkan ke seluruh panitia. Jadi malam itu juga kegiatan caraka ini langsung dihentikan. Semua kelompok peserta yang masih ada di dalam hutan ditarik mundur dan disuruh kembali ke tenda mereka masing-masing. Sesampainya di base camp itu, Anton ini pingsan. Dan kondisi pingsan ini berlangsung selama beberapa jam dan kira-kira pas waktu menjelang subuh, Anton akhirnya sadar. Nah, para panitia yang sejak awal itu sudah jengkel dengan kelakuan Anton, mereka langsung bentak-bentak Anton ketika Anton sadar. Tapi respon Anton ini aneh. Dia cuma diem dan dia kelihatan kayak orang bingung. Wajahnya itu kayak orang linglung. Seolah-olah dia ini sama sekali nggak tahu apapun yang terjadi dan dia nggak tahu kenapa kok dia dimarahi. Dan ketika ngelihat wajah Anton yang linglung dan terlihat nggak merasa bersalah sama sekali itu, ya para panitia ini justru malah semakin marah ke Anton. Mereka nganggap Anton ini cuma pura-pura. Dia ini cari-cari alasan. Dia yang mengacaukan acara, sekarang dia cari-cari alasan. Dan waktu pun berjalan terus sampai pagi hari. Panitia ini akhirnya memutuskan untuk ini acara harus selesai, kita harus pulang. Kira-kira sekitar jam 6 pagi, suasana di base camp ini sudah mulai tenang. Ada seorang panitia perempuan dari tim kesehatan yang namanya Susi. Dia memang yang mengurusi Anton dan juga ngurusi Gandhi. Nah, Susi kebetulan waktu itu datang menghampiri Anton.
Nah, Susi ini membawakan sarapan pagi untuk Anton. Pas Anton ini berdua dengan Susi itulah, Anton ini cerita. Dia ngomong gini ke Susi, Mbak, tolonglah Mbak sampaikan ke kakak-kakak panitia yang lain. Aku ini minta maaf. Aku minta maaf kalau aku bikin gaduh selama kegiatan ini berlangsung. Memang aku salah kok Mbak. Aku ini sering ngelawan panitia dan sering bikin rusuh sejak dari kampus. Tapi sumpah Mbak, pas kelompokku itu sudah sampai di pos 3 bawah jembatan, aku itu sudah nggak inget apa-apa lagi Mbak. Sumpah Mbak, aku merasa tadi malam itu kayak aku ini tidur. Terus tiba-tiba aku dibangunkan ya, tiba-tiba aku di sini. Nah Susi sebagai perwakilan panitia, dia mendengarkan ucapan Anton itu dengan tenang. Nggak seperti panitia yang lain. Pada saat panitia yang lain sudah nggak mau percaya Anton, Susi berusaha untuk memahami kondisi Anton. Susi akhirnya minta Anton untuk menceritakan semua, menceritakan apa yang dia lihat dan dia rasakan selama dia merasa tidur itu. Anton akhirnya menceritakan mimpi buruknya ke Susi. Jadi Anton ini cerita bahwa di dalam situasi yang seperti mimpi itu, katanya dia itu diajak naik perahu kayu oleh sosok nenek-nenek. Perahu itu melewati rawa-rawa yang airnya gelap. Dan setelah itu Anton ini diajak masuk ke rumah nenek-nenek tersebut. Nah, di dalam rumah nenek-nenek itu, Anton dikasih makan. Tapi makanannya itu basi dan baunya sudah busuk. Anton nolak makanan itu, tapi nenek-nenek ini malah marah. Terus nenek ini akhirnya memasukkan makanan basi itu ke mulut Anton secara paksa dan maksa Anton untuk nelan. Pokoknya di situ Anton dipaksa untuk makan. Anton ini nangis dan dia sudah minta ampun, tapi sosok nenek-nenek ini malah ketawa-ketawa ngelihat Anton yang nangis. Terus nenek ini ngomong seperti ini, kowe ning kene wae ngancani aku, gak usah mulai. Yang artinya, dah kamu di sini aja nemenin aku, gak usah pulang. Di momen itulah Anton menyadari kesalahannya. Anton sadar bahwa selama kegiatan ini memang dia itu niatnya bikin rusuh. Karena dia pengen nyari perhatian supaya dia dikenal oleh semua peserta dan panitia. Anton menyesali sombongnya yang nantang-nantang panitia pas dia sudah ada di hutan Cangar terutama. Anton di situ memohon untuk pulang kepada nenek-nenek ini, tapi nenek itu nggak ngasih izin. Terus nggak lama, si nenek ini keluar dari rumahnya. Ketika nenek ini jalan keluar, Anton ngelihat dengan jelas wujud nenek-nenek ini berubah. Jadi sosok nenek-nenek itu berubah jadi kuntilanak, tampilannya itu jadi perempuan muda, wajahnya pucat dan busananya itu putih panjang. Ketika sosok kuntilanak ini ada di luar, tiba-tiba Anton itu dengar ada suara bisikan di telinganya. Anton sendiri nggak tahu itu suara siapa, yang jelas ini suara laki-laki, dan dia ngomong seperti ini, Melayu nang buriton, Melayu ton, langsung nyemplung ke sumur. Yang artinya, kamu lari ke belakang ton, terus kamu langsung lompat masuk ke sumur. Anton langsung menuruti perintah suara itu, dia lari ke belakang rumah dan langsung lompat ke sumur. Nah, pas dia masuk sumur itulah pandangannya itu langsung berubah, jadi gelap, dan ketika dia buka matanya lagi, dia sudah ada di tenda kesehatan. Jadi secara tidak disadari oleh Anton, Anton ini sebenarnya sudah dikendalikan oleh makhluk halus. Dan ketika dia berada di jembatan, dia ini memang dikendalikan untuk supaya dia melompat ke jurang oleh makhluk halus tersebut. Wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu soal ini. Anton pun juga nggak bisa ngasih kesimpulan atas peristiwa yang dia alami ini. Dan setelah mendengar penjelasan dari Anton secara lengkap itu, Susi ini langsung menemui panitia. Jadi Susi menceritakan semua pengakuan Anton di rapat evaluasi pagi itu, dan rapat pagi itu juga kebetulan dihadiri oleh Gandhi karena Gandhi sudah sadar, dia sudah bisa gerak normal. Karena banyaknya rentetan kejadian yang mengancam nyawa, jadi waktu itu Ketua Umum Mapala ini langsung ngambil keputusan bahwa kegiatan diklat yang seharusnya masih berlangsung selama beberapa hari sampai hari Minggu itu resmi dihentikan. Pada rapat evaluasi itu, panitia ini cuma membahas cara untuk memulangkan semua orang ke kampus. Karena jadwal bus penjemput itu kan hari Minggu. Dan bis ini nggak bisa dijadwalkan hari itu untuk menjemput, nggak bisa karena mereka ada penjemputan yang lain. Jadi di sini panitia harus cari kendaraan pengganti secara mendadak dan singkat cerita sekitar jam 4 sore ada bus penjemput baru yang langsung tiba di lokasi. Seluruh panitia dan peserta langsung naik bis dan pulang menuju kampus mereka di Malang. Suasana perjalanan pulang itu sepi banget. Jadi semua panitia dan semua peserta itu diam semua. Ya mungkin waktu itu mereka kecewa karena acara mereka ini selesai di hari Kamis. Anton juga sudah minta maaf secara langsung ke seluruh panitia dan ke seluruh peserta.
Anton di situ mengakui semua kesombongannya dan dia membenarkan bahwa dia memang nggak sadarkan diri sejak berada di pos 3 di bawah jembatan itu. Anton sama sekali nggak bisa menjelaskan secara logis apa yang terjadi pas dia jalan menuju jembatan karena dia sudah nggak ingat lagi. Jadi kegiatan diklat tahun itu bisa dibilang gagal total. Gandhi selaku ketua pelaksana dan teman-teman satu angkatannya, mereka semua harus menanggung malu, terutama menanggung malu di hadapan para senior mereka di organisasi. Selain itu, Gandhi juga harus membuat laporan pertanggungjawaban secara resmi ke pihak rektorat kampus, dan ternyata beberapa hari setelah rombongan ini pulang, ada beberapa perwakilan dari orang tua peserta yang datang ke kampus. Jadi para orang tua ini nggak terima. Mereka semua protes, dan mereka menuntut pertanggungjawaban dari pihak kampus. Nah, mereka para orang tua ini kecewa karena ternyata kegiatan diklat pecinta alam ini kok diisi dengan banyak kekerasan fisik dan juga penekanan-penekanan mental. Sampai akhirnya ada salah satu peserta itu yang mengalami kondisi psikologis, mentalnya itu down. Nah, inilah yang membuat orang tua itu nggak terima. Dan untungnya, tuntutan dari para orang tua ini nggak berlanjut panjang ke jalur hukum dan akhirnya bisa diselesaikan secara damai oleh pihak kampus. Bagi Gandhi dan panitia yang lain, kegagalan acara diklat tahun itu jadi pelajaran yang sangat berharga. Mereka menyadari bahwa kekuatan fisik dan ego manusia nggak ada artinya kalau nggak diimbangi dengan tata krama dan sikap saling menghargai. Kisah Gandhi ini pada akhirnya jadi pengingat untuk kita semua yang ingin melakukan kegiatan di alam bebas, di gunung maupun di hutan. Selalu utamakan keselamatan, jaga perilaku, dan jangan pernah lupa untuk selalu berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan. Dengan menjaga sikap yang baik, insya Allah kita semua akan dihindarkan dari bahaya, dan insya Allah kita bisa pulang ke rumah dengan selamat. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.